Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Jambi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok ujian tengah semester di mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurida Isnaini SE MSI. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerjasama dalam menulis tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan anggota kelompok 8, Ari Lintang Laksono dengan NIM C1F020052, Mela Yolanda dengan NIM C1F020035, dan Azizatul Mahfudoh dengan NIM C1F020040. Definisi ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu secara sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Selain Adam Smith, ada definisi ilmu ekonomi lain menurut Budiono tahun 2015, yaitu ilmu ekonomi merupakan suatu studi yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas atau langka untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan dalam hidupnya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dinilai dapat memberikan petunjuk mengenai kebijakan apa saja yang diambil untuk menanggulangi permasalahan ekonomi tertentu. Selanjutnya yaitu ada definisi ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Baiklah, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi 2 cabang, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro, di mana keduanya sama-sama mempelajari permasalahan ekonomi. Namun, permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya, di mana ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih kecil, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Sedangkan ekonomi makro mempelajari variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi, dan sebagainya. Sehingga yang dianalisa dalam ekonomi makro adalah keadaan tersebut dari kegiatan perekonomian. Perbedaan yang lainnya, bila ekonomi mikro mempelajari tentang penentuan tingkat produksi suatu perusahaan agar memperoleh keuntungan yang diperoleh pada tingkat yang maksimal, sedangkan ekonomi makro mempelajari tentang produksi secara keseluruhan atau total output dan tingkat harga umum. Bila ekonomi mikro menjelaskan yang paling luas dibicarakan adalah tentang industri, merupakan kumpulan dari beberapa perusahaan, sedangkan ekonomi makro membahas tentang isu-isu ekonomi utama dan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya tentang permasalahan ekonomi makro. Seperti yang disampaikan oleh Budiono pada tahun 2015, tujuan dari ilmu ekonomi adalah memberikan petunjuk mengenai kebijaksanaan apa saja yang diambil untuk menanggulangi permasalahan ekonomi tertentu. Nah, permasalahan-permasalahan itu yang paling utama dan yang paling nampak ada 3. Yang pertama adalah masalah inflasi. Inflasi secara umum diartikan sebagai kecenderungan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Inflasi akan menyebabkan kehancuran sebuah negara apabila terjadi secara terus-menerus. Alasan inflasi menjadi masalah perekonomian adalah yang pertama, inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Dan ketiga, inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi
Dan yang ketiga, inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Masalah selanjutnya yaitu masalah pengangguran. Pengangguran ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja lebih tinggi dari tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Memang, kondisi idealnya suatu negara harus berada di dalam keadaan yang stabil. Akan tetapi, untuk mencapai kondisi seperti ini sangat jarang terjadi di sebuah negara, sehingga tingkat pengangguran selalu terjadi di negara manapun. Hanya saja, tingkat penganggurannya yang berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat atau permintaan agregat. Selanjutnya, menganggur karena mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern dan mengurangi pemakaian tenaga kerja. Selanjutnya, ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan yang diinginkan oleh dunia usaha. Permasalahan ekonomi makro yang selanjutnya adalah masalah ketimpangan dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat informasi keadaan keuangan suatu negara secara umum. Jika kondisi keuangan suatu negara surplus, maka negara tersebut memiliki cadangan devisa yang besar. Transaksi yang terjadi dalam neraca pembayaran ini digunakan untuk kegiatan transaksi yang berhubungan dengan negara lain, misalnya untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam bentuk ekspor dan impor. Dalam melakukan kegiatan ekonomi makro, orang-orang atau lembaga yang terlibat di dalamnya adalah rumah tangga, produsen, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, negara-negara lain. Maka selanjutnya dari kelima kelompok pelaku ini dapat dijelaskan perbedaan makro Islam dan makro konvensional. Sebagai berikut, kegiatan kelompok rumah tangga. Yang pertama yaitu menerima penghasilan dan para produsen dari penjualan, tenaga kerja, merka upah, dividen, dan dari menyewakan tanah. Dalam ekonomi Islam, belanja konsumsi terikat dengan kehalalan jenis pekerjaan yang dijual. Yang kedua yaitu kegiatan kelompok perusahaan, diantaranya memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa, yaitu sebagai supplier di pasar barang. Dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa barang atau jasa yang halal. Yang ketiga yaitu kegiatan kelompok pemerintah, di antaranya yaitu menarik pajak langsung dan tak langsung, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah sebagai demander di pasar barang, meminjam uang dari luar negeri. Dalam Islam, pinjaman adalah pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan bebas dari riba. Yang keempat ada kegiatan kelompok negara-negara lain atau ekspor-impor. Di antaranya menyediakan kebutuhan barang impor sebagai supplier di pasar barang. Dalam ekonomi Islam, barang impor terikat dengan status kehalalannya.